Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama aku Renata Jasmine dari 10 IPS 1, nomor absen 30. Halo, aku Tabita dari 10 MIPA 1 nomor absen 11. Aku Daryl dari 10 IPS 1 absen 5. Eksa dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 9. Nah, di sini aku dan teman-temanku dalam kelompok 9 bakalan berbincang-bincang tentang penerapan alternatif dalam kehidupan. Dari tema kali ini adalah alternatif sendiri, memiliki arti pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Misalnya, jika seseorang dalam meraih titik kesuksesan lalu mengalami kegagalan, itu hal yang biasa. Justru dari situlah kita bisa mendapatkan pengalaman dan harus berusaha. Karena kehidupan itu sama halnya dengan roda yang berputar. Kadang ala di atas, namun juga kadangkala di bawah. Dalam menghadapi kegagalan, sukses atau tidak ke depannya tergantung dari langkah yang kita ambil. Jika kita mengambil langkah untuk menyerah dan terima saja dengan keadaan saat ini, ya kemungkinan untuk mendapatkan kesuksesan akan terhambat. Lain halnya jika kita mengambil langkah-langkah untuk mengambil pilihan lain atau alternatif lain dan menekuni dengan niat kelak kesuksesan akan datang. Nah, dari penjelasan di atas, kita bisa ambil contoh tokoh Indonesia yang sangat menginspirasi banget, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti, perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat pada tanggal 15 Januari 1965 ini adalah anak dari pasangan Haji Ahmad Karlan dan Hajah Suwuh Lasminah. Kedua orang tuanya asal Jawa Tengah. Susi sempat 2 kali bercerai dengan menjalani bahtera rumah tangga. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 3 orang anak, yaitu Panji Hilmansyah, Nadine Kaiser, dan Alfi Kaisvier. Keluarga Susi terbilang orang berada. Kedua orang tuanya sudah bergelar haji. Bahkan, kakek buyutnya yang bernama Haji Ireng dikenal sebagai tuan tanah. Keluarga Susi sendiri memiliki usaha ternak. Biasanya keluarganya mengambil dari Jawa Tengah dan menjualnya lagi di Jawa Barat. Masa sekolah Susi hanya sampai lulus SMP. Sempat mengenyam SMA 1 di Yogyakarta sampai kelas 2. Putus sekolah tidak membuat rendah diri. Susi justru termotivasi untuk mandiri. Pada tahun 1983, dalam usia 18 tahun, Susi belajar berdagang. Dia mulai berjualan bed cover keliling Pangandaran. Tak hanya itu, ia juga menjadi pengepul ikan di Pangandaran. Modal bisnisnya diperoleh dari menjual perhiasannya yang terkumpul sebesar 750.000. Pada usia 20 tahun, Susi mengambil keputusan berani, yakni pindah ke Cirebon. Ia pergi ke Kota Udang untuk mengembangkan bisnisnya sebagai pengepul ikan. Di Cirebon dia membeli udang dan kodok, lalu menjualnya ke Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bisnisnya mulai berkembang setelah menekuni selama 13 tahun. Puncaknya pada tahun 1996, dalam usia 31 tahun, Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan dengan nama PT ASI Pujiastuti Marine Product. Produk unggulan dari perusahaannya ini berupa udang lobster dengan merek Susi Brand. Bisnis lobsternya meluas hingga Asia dan Amerika. Tuntutan pasar yang menginginkan produk tangkapan laut tetap segar dan fresh. Susi memerlukan transportasi pesawat. Pada tahun 2004, Susi memutuskan membeli sebuah pesawat jenis Cessna Caravan seharga 20 miliar dengan menggunakan pinjaman bank. Selain memiliki pemikiran jenius, Susi memiliki sikap patuh dicontoh anak muda, yaitu berkepribadian tegas, sikap bertanggung jawab, mempunyai prinsip yang tak tergoyahkan apapun, keteguhan hati mandiri, pekerja keras, supel, jujur, pemberani, dan berjiwa sosial yang tinggi. Hal ini terbukti saat dia mendirikan PT ASI Pujiastuti Aviation, dan ternyata bisnis sewa pesawat miliknya merupakan pesawat yang pertama berhasil ke lokasi bencana tsunami Aceh untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada para korban yang daerahnya tidak bisa dikunjungi transportasi lain.
Seiring dengan berjalannya waktu, Susi perusahaan penerbangannya yang bernama Susi Air semakin berkembang hingga memiliki 50 pesawat terbang beragam jenis. Susi yang tidak tamat SMA ini memperkerjakan 175 pilot asing dari 180 pilot yang dia miliki. Pasca Pilpres 2014, seperti tertulis dalam situs resmi KKP, ibu 3 anak pada usia 49 tahun ini diangkat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja 2014 sampai 2019. Perlu kalian tahu juga bahwa Susi Pujiastuti memiliki kepribadian pekerja keras, karena sejak remaja ia sudah mulai merintis bisnisnya secara mandiri, hingga akhirnya mencapai titik kesuksesan, hingga menjadi menteri. Meski Susi berasal dari keluarga yang berkecukupan, namun hal ini tidak membuat beliau bermalas-malasan. Selain itu, ia juga mempunyai kepribadian pemimpin yang tegas, terbukti pada saat kebijakan penanggulangan illegal fishing di wilayah laut seluruh Indonesia dengan menenggelamkan kapal-kapal yang melakukan praktik ilegal. Berkenaan dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 115 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal. Selain itu juga tindakan penenggelaman kapal-kapal asing yang melewati batas teritorial dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Penenggelaman kapal ini pun dilakukan dengan mengutamakan kelestarian laut. Semua itu ia lakukan sebagai warga negara. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia juga memiliki kekuatan penting dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Mereka memiliki persamaan dalam hak-hak dan kewajiban. Namun, yang membedakan adalah kedudukannya dalam konteks kenegaraan dan juga pelaksanaan tugas semasa menjadi seorang Menteri Kelautan dan Perikanan yang harus peduli dengan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Wah, keren dan menarik banget ya kisah kehidupan Ibu Susi. Jadi ingin tahu lebih detail tentang beliau ini. Memotivasi banget soalnya. Oke, aku bakalan deskripsikan beliau secara detail. Bahkan mungkin ada yang belum banyak yang tahu loh. Oke, langsung aja nih ya. Kali ini aku deskripsikan dalam bahasa Inggris ya. Sesekali gitu. Pujiastuti was appointed as Minister of the Ministry of Naval and Fisheries in the Joko Widodo and Yusuf Kala War Cabinet, officially on October 26, 2015. Before being appointed, Susi relinquished all of position of the Susi Aviation of Flight and several other positions. Susi Paderewal has a characteristic of his hair and the color of his skin, curly hair with a slightly red volume and exotic complexion, makes it look pretty and elegant. Susi also has stylish and fashion that are different from women's ministry. He often performed in a diamond but remained attractive and fashionable in traditional dressing too. Modern time, thus this style of dressing is often viewed in the public age. The independent, hardworking, outgoing, honest, brave, and social character of Pujiastuti has become a trademark of its own. Guys, panjang cerita, ada satu hal yang aku salut banget dari beliau. Wah, apa itu, Rel? Selama merintis bisnis hingga akhirnya sesukses sekarang ini, pas enggak mudah dong perjuangannya. Banyak cobaan dan rintangan yang bisa bikin kita seketika down atau salah arah. Tapi hal itu kayaknya enggak berlaku di Bu Susi ya.
ya pasti pernah dong merasa down, capek, dan sebagainya dalam mencapai kesuksesan. Tapi itu semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sebelum kita salah mengambil langkah, kita harus memperkuat iman kita dengan selalu melakukan segala sesuatu menggunakan suara hati. Tapi suara hati terkadang juga bisa salah loh, Nak. Iya tahu, kan suara hati sendiri adalah keputusan praktis akal budi yang membantu seseorang dalam menjalankan atau membatalkan suatu tindakan. Jadi cara yang bisa kita lakukan agar tidak salah mengambil keputusan yaitu dengan membiarkan roh Allah membimbing kita dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Karena pada dasarnya keinginan manusia bertentangan dengan keinginan roh Allah dan sebaliknya. Kedua-duanya saling berlawanan sehingga kita tidak dapat melakukan apa yang kalian inginkan. Namun jika roh Allah memimpin kalian, maka kalian tidak dikuasai oleh hukum agama dan tidak akan salah arah. Alah, begitu ya, paham. Nah, kalau dari aku, hal yang memotivasi dari kisah Ibu Pujiastuti yaitu waktu beliau masih berusia 18 tahun tapi sudah mulai berjualan dan menjadi pengepul ikan. Apalagi nih ya, pemasaran produk zaman dahulu kan belum semudah sekarang ya. Iya, ngomong-ngomong soal pemasaran produk, memang sih aku merasakan banget kalau di masa sekarang sudah banyak alternatif yang sudah banyak dipakai untuk memasarkan, seperti melalui internet salah satunya. Cara mempromosikan lewat media sosial seperti website, WA, Facebook maupun Instagram hanya dengan memposting foto produk yang akan dipasarkan lewat website ataupun media sosial lainnya. Selain menggunakan internet, mempromosikan produk juga dapat melalui brosur, poster, banner, televisi. Misalnya dengan mengenalkan berbagai kekayaan objek budaya lokal di daerah setempat seperti pakaian tradisional, rumah adat, senjata tradisional, alat musik, dan lain-lain. Pengetahuan dan apresiasi kita terhadap hal-hal tersebut dapat mendorong munculnya ide untuk pembuatan produk kerajinan. Ide bisa muncul secara tidak berurutan dan tidak lengkap, namun juga muncul secara utuh. Salah satu dari kita bisa saja memiliki ide tentang suatu bentuk yang unik yang akan dibuat. Wah, makin kagum aja nih sama Bu Susi. BTW nih guys, aku jadi inget dulu aku pernah liburan sama keluarga ke Jakarta. Terus liburan di pantainya yang gak kalah bagus sama yang di Bali. Wah, pantai mana itu tak? Pantai Ancol nah. Jaraknya lumayan sih, cuma gak kerasa jauh karena kan perjalanannya dinikmati. Memang jaraknya berapa km, Tap? Jarak tempuh dari Jakarta ke Pantai Ancol ada sekitar 18 km atau 29 menit. Ah, lumayan juga ya. Untung naik mobil ya, Tap. Eits, gak dong, naik sepeda loh aku. Beneran, keren banget. Seru tuh, pasti ada capeknya tapi dapat kenangannya juga. Kan jarang banget momen kayak gitu. Dari tadi dengerin kalian ngobrol, aku tiba-tiba kepikiran nih, gimana sih cara kerja sepeda itu? Sini aku jelasin deh. Sistem gerak pada sepeda memiliki 3 komponen gerak utama yang berbentuk bundar, yaitu roda, gir depan, dan gir belakang. Ketiga komponen gerak tersebut saling berhubungan membentuk sistem. Ini termasuk salah satu contoh penerapan ilmu fisika tentang hubungan roda pada gerak melingkar. Dengan demikian, pada sistem gerak sepeda terdapat 2 hubungan yang berbeda. Hubungan pertama adalah antara gir belakang dengan roda yang berada pada satu pusat dan dinamakan hubungan roda-roda sepusat atau seporos. Sedangkan hubungan yang kedua adalah antara gir belakang dengan gir depan yang dihubungkan dengan rantai. Hubungan ini dinamakan hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan sabuk atau rantai. Selain 2 hubungan roda tersebut, terdapat satu hubungan lagi, yaitu hubungan roda yang bersinggungan pada hubungan roda-roda satu poros atau satu pusat seperti hubungan roda pada gir belakang dengan roda belakang sepeda. Contohnya gambar seperti ini. Jadi, anggap saja 2 lingkaran di atas adalah gir dan roda sepeda. Pada saat sepeda bergerak maju, roda belakang berputar searah jarum jam. Demikian juga dengan gir belakang. 2 roda yang dihubungkan
dan poros roda sepusat memiliki kecepatan sudut yang sama. Jika roda 1 berputar 1 putaran penuh, maka roda 2 pun akan berputar 1 putaran penuh. Jadi berlaku pada kedua roda berputar searah dan kecepatan sudut kedua roda sama. Gitu, Sa. Oh, gitu ya. Oke, makasih Tabita dan Darel penjelasannya. Jadi paham aku. Sesuai sama yang aku bilang tadi, kalau di Pantai Ancol nggak kalah bagus sama pantai di Bali. Satu hal yang menarik perhatian adalah alga merah. And for your information, alga merah dipakai untuk bahan baku agar-agar loh. Wih, memang sih sempat pernah denger katanya gitu. Tapi ada yang tahu nggak sih kenapa alga merah bisa menjadi bahan baku pembuatan agar-agar? Gini nah, Ridopta atau alga merah merupakan rumput laut yang dibedakan berdasarkan warna pigmennya. Warna merah pada alga ini disebabkan oleh pigmen phycoerythrin dalam jumlah banyak dibandingkan pigmen klorofil, karoten, dan xanthofil. Alga merah yang tingkat keanekaragam tinggi memiliki berbagai manfaat untuk bahan baku, baik salah satunya sebagai bahan baku makanan. Contoh sebagai bahan baku makanan seperti pembuatan agar-agar dari jenis Gelidium robustum, Gracilaria, Eusippinosum, dan Chondrus. Digunakan sebagai bahan baku makanan karena di dalam alga merah ini mengandung bahan-bahan organik yaitu kaya akan vitamin A, C, B6, B12, zat besi, fluor, serta sebagai sumber protein. Oh, itu ya. Wah, makasih ya, Tab. Sekarang aku jadi lebih paham. Wah, nggak kerasa ya, sudah di penghujung acara. Nah, untuk mengakhiri perbincangan di podcast kita kali ini, aku ada quote nih, yang menurutku relevan banget sama topik kita kali ini, dan quote ini a little reminder juga buat kita. Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. By Claude T. Bissell. Artinya, untuk memulai hari kita dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Berikanlah perhatian dan pelayanan terbaik dari kita untuk yang memerlukan. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kita selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan kita, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan. Yeay, thank you ya sudah dengerin dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga sobat bisa terhibur dan bisa mengambil manfaat dari perbincangan kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa jaga kesehatan. Bye-bye.